Shalom para sobat KKS pencinta firman Tuhan. Perkenalkan, saya Jenis Audrey Eftia. Bacaan akan diambil dari bacaan hari Minggu tanggal 11 Januari 2026 yang merupakan pesta pembaptisan Tuhan. Mari kita mulai renungan pada hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur karena Engkau mengkaruniakan anak-Mu kepada kami dan bersolider dengan kami. Buka mata hati pikiran kami agar kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dan pesan-Mu kepada kami hari ini. Dan biarlah kami boleh dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saya akan mulai renungan hari ini dengan sebuah cerita. Kita semua tahu bahwa di bank ada jalur VIP ya, ada counter prioritas atau bahkan yang lebih tinggi itu counter yang namanya soliter, di mana di jalur itu ada pelayanan yang khusus, ruangan dengan berbagai fasilitas eksklusif, dengan ruang tunggu yang mewah, lumayan mewah ya, sehingga nasabah tidak perlu antri jika harus bertransaksi di bank itu. Bayangkan tiba-tiba ada seorang tokoh yang kita kenal dan kagum datang, lalu satpam mengantar masuk melalui jalur khusus. Tapi orang tersebut berkata, "Tidak usah, saya ikut antri saja, Pak." Orang-orang yang berada di dalam antrian akan tersipu dan mungkin ada yang mempersilahkan supaya tokoh tersebut boleh mendahului dia. Ada juga yang tersenyum mengangguk hormat, dan mungkin ada yang terheran-heran dan terkagum. Tapi justru karena tokoh tersebut ikut antri, maka suasana menjadi cair dan ringan. Mungkin juga sedikit bangga karena merasa, "Aku tadi ngantri loh bersama dengan Bapak Anu, dia ada di belakangku." Begitu ya. Ya, ilustrasi sederhana ini mungkin membuat kita tersenyum mengangguk-ngangguk, atau dalam hati kita berkata, "Ngapain antri capek-capek? Memang toko itu nggak punya kartu prioritas." Pengalaman seperti ini mungkin sudah jarang kita temukan, tetapi justru di sanalah kebenaran iman sering tersembunyi. Cara seseorang memilih antri atau mengambil jalur khusus sering mencerminkan siapa dirinya sebenarnya. Dari ilustrasi ini kita diajak untuk melihat bahwa hadir bersama orang lain bisa lebih bermakna daripada mencari keistimewaan. Hal yang sama kita temukan dalam sabda hari ini. Di Sungai Yordan, Yesus, anak Allah, melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia tidak mengambil jalur khusus, tapi berdiri dalam barisan manusia biasa untuk ngantri dibaptis. Dari peristiwa ini kita diajak untuk merenungkan makna pembaptisan Tuhan dan apa artinya bagi kita. Hari pembaptisan Tuhan mengajak kita merenungkan mengapa Yesus mau dibaptis. Ia tidak berdosa, tidak perlu bertobat, tapi berdiri di barisan yang antri untuk dibaptis. Yesus punya semua alasan untuk masuk jalur VIP. Namun Yesus sang anak dan raja justru memilih antri bersama manusia biasa. Ia turun ke Sungai Yordan bukan untuk membersihkan dirinya, tapi untuk mengatakan kepada kita, "Aku bersama kalian." Inilah dia raja yang solider, memahami pergumulan dan kelemahan kita. Inilah wajah Allah yang dinubuatkan oleh Yesaya, lemah lembut, sabar, dan penuh belas kasihan, yang tidak mematahkan buluh yang terkulai dan tidak memadamkan nyala yang hampir padam. Kasih Allah yang dinyatakan dalam Yesus tidak membeda-bedakan, seperti ditegaskan Petrus dalam Kisah 10 34-38. Allah tidak memandang rupa. Semua orang, entah itu dari suku apapun, dari golongan manapun, atau status sosial yang apapun yang berbeda, tapi bagi yang terbuka dan datang kepadanya akan diterima. Karena itu Yesus berkeliling di Yudea dan Galilea untuk berbuat baik, menyembuhkan yang sakit, dan membebaskan yang tertindas. Keselamatan Allah bukan hanya janji masa depan, tetapi pemulihan yang nyata dalam hidup manusia hari ini, sekarang ini. Dalam bacaan Injil, ketika Yesus minta dibaptis, Yesus menyatakan,
bahwa kerajaan Allah tidak menolak kemanusiaan, tetapi merangkul dan menyelamatkannya. Ketika dia dibaptis, langit terbuka, Roh Kudus turun dan Bapa menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi." Menariknya, pernyataan kasih ini datang sebelum Yesus melakukan mukjizat besar apapun. Belum ada khotbah yang viral, Yesus belum banyak follower. Ia terlebih dahulu dikasihi dan diakui oleh Bapa. Dari identitas inilah misi Yesus mulai mengalir. Ini mengingatkan kita bahwa kita dikasihi bukan karena prestasi atau perbuatan baik kita, tapi karena kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Dan dari identitas sebagai anak-anak yang dikasihi inilah semua karya kita harus dimulai. Anak yang dikasihi Bapa dan mengasihi Dia. Hari ini kita diingatkan akan baptisan kita sendiri. Kita pun telah turun ke air, dipanggil menjadi anak-anak yang dikasihi. Panggilan untuk turun ke kehidupan nyata, hadir bagi yang lemah, sabar dengan yang sulit, dan setia dalam hal-hal sederhana. Kita diutus untuk menghadirkan kasih Allah yang lembut dan menyembuhkan. Baptisan kita berarti kita dipanggil untuk hadir bersama-sama dengan orang-orang lain dengan sabar dan dalam pelayanan yang kecil. Baptisan bukan sekedar kenangan masa lalu, tetapi panggilan untuk turun ke dalam realitas hidup bersama, merangkul yang rapuh dan menjadi tanda bahwa Allah hadir dan peduli. Kerajaan Allah hadir bukan karena kita maju ke depan, tapi karena kita rela antri, hadir dan mengasihi dari dalam antrian. Semua orang pasti ingat kapan ulang tahunnya, kan? Lalu senang di hari ulang tahun itu menerima banyak ucapan selamat ulang tahun. Tetapi berapa orang yang ingat kapan dibaptis dan merayakan hari pembaptisannya? Saya dibaptis 17 Desember 1995. Jadi para pencinta firman Tuhan, ingat hari lahir kita pada saat Bapa berkata, "Inilah anakku yang kukasihi." Dan rayakan hari kelahiran baru kita, diterima sebagai anak-anak yang dikasihi. Bacaan hari ini mengingatkan saya untuk merayakan kelahiran saya yang baru sebagai anak Allah yang dikasihi. Semoga kita mengingat baptisan kita tidak sibuk bertanya posisi saya di mana, melainkan berani bertanya siapa yang bisa saya dampingi hari ini. Kita masih ada dalam antrian dan masalah belum selesai, tapi kita tidak sendirian karena ada Raja Penguasa yang berdiri dalam antrian bersama kita. Selama kita mengasihi dari dalam antrian, disitulah kerajaan Allah sedang bekerja. Demikian para sobat pencinta firman Tuhan, mari kita akhiri dengan doa yang dirumuskan Allah sendiri. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Shalom. Sampai jumpa di episode berikutnya.